dari pemerintah pusat. Dan ini sudah diperiksa oleh BPK, tidak ada masalah di sini, tidak ada kerugian. Pak Wagub, Anda mengatakan ini hanya persoalan administrasi, tidak ada masalah, tidak ada kerugian daerah di sini berdasarkan summary ataupun kesimpulan dari BPK, tapi apakah kelebihan bayar BPK? Ada 2.645 masalah ketidakpatuhan di DKI Jakarta, ditulis oleh Anto Cahaya. Sudah menjadi rahasia umum jika di Pemprov DKI era Gubernur Anies Baswedan, beberapa kali BPK menemukan overpay atau lebih bayar di Pemprov DKI Jakarta. Jika Anda mengetik di Google dengan keyword lebih bayar DKI Jakarta, maka akan nongol semua. Dan yang lebih mengerikan, potensi ribuan permasalahan yang dapat merugikan negara. Dan baru-baru ini kembali terjadi kasus overpay atau kelebihan bayar era Gubernur Anies Baswedan. Hanya sayang tidak diberitakan secara masif atau mungkin awak media sudah bosan atas habit Anies di DKI Jakarta, sehingga hanya selayang pandang saja. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disorot Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengenai pengelolaan APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. BPK menemukan bahwa Pemprov DKI melakukan sejumlah belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan, yang nilainya mencapai 10,82 miliar rupiah. Dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 2021, BPK menyoroti pemborosan pembayaran gaji PNS DKI hingga kesalahan penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau dana pos. Belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan, yaitu pembayaran gaji atau tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan pegawai, pembayaran premi, data kepesertaan yang ganda tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020, pembayaran insentif tenaga penunjang kesehatan dari dana PTT, kesalahan penyaluran dana pos, seperti dikutip dari laporan BPK Rabu 8 Desember. BPK menyatakan atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut pada umumnya, Pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Pemda juga berkomitmen melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain akan meminta rekanan menyetor kelebihan bayar ke kas daerah atau memberikan kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan baru sebesar kekurangan volume, melengkapi data BMD, dan melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan. Adapun ketidakpatuhan pada Pemprov DKI Jakarta tersebut merupakan sebagian dari 6.295 permasalahan ketidakpatuhan yang berhasil diungkap oleh BPK. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan permintaan berdampak finansial sebanyak 4.048 permasalahan sebesar 2,07 triliun rupiah dan penyimpangan administrasi tidak berdampak finansial sebesar 2.247 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.645 permasalahan sebesar 1,19 triliun rupiah, potensi kerugian sebanyak 549 sebesar 260,36 miliar rupiah, dan kekurangan penerimaan sebanyak 854 permasalahan sebesar 623,87 miliar rupiah. Memang ribuan permasalahan di atas tidak dijelaskan secara rinci apakah menimpa atau ditimbulkan di DKI Jakarta atau bukan. Tapi sejauh yang ditangkap publik, kasus lebih bayar di DKI Jakarta dengan segala problematikanya telah menjadi kembang lambe. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau daerah atau penyerahan aset sebesar 310,42 miliar rupiah. Bagaimana? Mungkin bagi Anda yang baru tahu akan tercengang dibuatnya. Apakah di Pemprov lainnya tidak menghadapi problematika yang sama seperti yang telah dirilis oleh BPK di atas itu? Sudah barang tentu tidak jauh beda, hanya saja parameternya yang berbeda. Pemprov DKI Jakarta menjadi berbeda mengingat sebagai ibu kota negara, dan satu sisi jika ditarik ke politis, jadi menarik mengingat Anies Baswedan sejauh ini oleh sejumlah politisi dan tokoh publik dipoles sedemikian rupa sebagai sosok yang pantas ke pentas nasional, dan sudah barang tentu tidak jauh beda dengan para pendukung atau simpatisan Anies Baswedan yang melakukan dukungan secara hiperbolik tanpa mau melihat fakta yang sebenarnya seperti apa. Jika memimpin di tingkat provinsi saja begitu banyak melahirkan masalah, bagaimana jika teritorialnya se-Indonesia Raya? Memilih seorang presiden kok hanya berdasarkan like and dislike?
Jika kembali kita baca rilis berita dari Badan Pemeriksa Keuangan, di atas sudah jelas ada potensi kerugian. Khusus kasus overpay DKI Jakarta ini menandakan tata kelola keuangan era Anies Baswedan di DKI Jakarta begitu buruk sekali. Memang daerah lain pun alami hal yang sama. Anies Baswedan sejauh yang kita lihat begitu dekat dengan kelompok oposisi, juga kelompok-kelompok yang cenderung tidak menyukai pemerintahan Jokowi. Bahkan dugaan kuat yang tertangkap layar selama ini, sosok Anies digandrungi oleh kelompok ekstremis dan teroris. Memang kelompok semacam ini akan memilih satu sosok yang didukung. Harapannya mereka membonceng sampai tujuan, kemudian membuka lapak-lapak dan menjadi tujuan utamanya. Mengapa Anies? Kenapa tidak tokoh yang lainnya? Anies sudah dijadikan boneka. Pilgub DKI Jakarta adalah buktinya. Sedangkan tokoh lain sejauh ini tidak mudah dipengaruhi, atau lebih tepatnya, tokoh yang hendak dibidik tidak sesuai kriteria. Nah, pertanyaannya, apakah Anies Baswedan tidak menyadari hal tersebut? Sudah barang tentu tahu banget. Tapi ambisi mengalahkan segalanya. Jadi kolaborasi sangat dibutuhkan baginya. Semacam mutualisme simbiosis yang penting kekuasaan diraih. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Terlihat jelas, novel Baswedan DKK mau kembali ke KPK. Ada apa sebenarnya? Ditulis oleh Syardi. Novel Baswedan DKK sudah resmi menjadi ASN di Polri usai dilantik oleh Kapolri. Artinya mereka mendapat peluang kedua setelah sebelumnya gagal lolos tes TWK. Agak diistimewakan memang, tapi mungkin Kapolri memiliki tujuan tersendiri mengenai perekrutan mereka. Nanti saya jelaskan. Setelah menjadi ASN, Novel Baswedan ternyata masih menyimpan mimpi. Dia beserta sejumlah mantan pegawai lain berharap agar suatu saat dapat kembali ke KPK lagi. Menurutnya, itu memungkinkan saat dirinya sudah menjadi aparatur sipil ASN di Polri. Dia berharap agar posisi tersebut akan dapat membuka jalan untuk kembali ke Komisi Anti Rasuah. Suatu saat saya berkeinginan kawan-kawan yang punya semangat dan kompetensi keahlian yang benar-benar luar biasa, serta memiliki integritas yang tinggi yang selama ini telah ditunjukkan pada saat tertentu bisa kembali ke KPK dalam mereka melakukan tugas-tugas memberantas korupsi yang sungguh-sungguh dan serius, kata Novel. Keinginan serupa juga disampaikan oleh mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo. Menurutnya, menerima tawaran untuk bergabung dengan ASN Polri menjadi salah satu harapan agar dirinya dapat kembali ke KPK. Dia yakin masih dapat kembali ke KPK untuk dapat membangun kepercayaan publik kembali terhadap lembaga tersebut. Di tengah kondisi KPK yang kami lihat, bagaimana survei pun semakin menurun kepercayaan kepada KPK, katanya. Hal yang sama diungkapkan oleh mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprabdiono.